Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita Sari. Saya merupakan pengajar SMA 1 Sumber. Dalam video pembelajaran ini, saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab perubahan sosial. Sebelumnya, saya akan mengingat kembali materi tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Bentuk-bentuk dari perubahan sosial yaitu ada beberapa jenis, diantaranya adalah perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang terencana maupun tidak terencana, perubahan progres, dan perubahan yang struktural. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial terbagi atas dua. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal artinya bahwa perubahan sosial itu berasal pada atau ada pada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menyampaikan faktor yang pertama dulu, yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, diantaranya adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Ini berkaitan dengan faktor demografi. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk akan mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Contoh dari adanya perubahan atau bertambah atau berkurangnya penduduk ini adalah anggota KB yang semakin bertambah. Jumlah anggota KB yang semakin bertambah akan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat di dalam masyarakat perubahan mengalami suatu jumlah, di mana jumlah itu bisa saja akan berkurang dan akan bertambah. Nah, semakin banyaknya jumlah penduduk, maka tingkat perubahan sosial akan semakin meningkat juga. Begitu pula dengan berkurangnya jumlah penduduk akan mengakibatkan terjadinya pengurangan atau adanya perubahan yang tidak signifikan. Kemudian yang kedua yaitu adanya atau terjadinya suatu konflik dalam masyarakat. Terjadinya suatu konflik dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat kita. Konflik itu tidak berdampak negatifnya saja, tapi ada dampak yang positifnya juga. Nah, perubahan atau terjadinya konflik dalam masyarakat sebagai contoh adanya perubahan undang-undang pada kurikulum di berbagai sekolah. Nah, ini terjadi karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, sehingga masyarakat kita itu masih awam terhadap adanya perubahan undang-undang tentang kurikulum ini. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru ini menyebabkan adanya perubahan sosial. Karena penemuan baru ini akan mengubah semua sistem yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam unsur-unsur dalam penemuan baru diantaranya yaitu ada yang menjalar, ada yang memusat, dan ada yang memancar. Salah satu contoh yang memusat contohnya yaitu adanya suatu penemuan baru seperti HP, moda transportasi, kemudian banyaknya masyarakat yang urbanisasi dari desa ke kota menyebabkan adanya suburbanisasi, di mana dalam suburbanisasi ini dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Kemudian adanya unsur yang menjalar. Menjalar artinya bahwa adanya penemuan baru itu menyebabkan banyaknya berbagai permasalahan baru. Di antaranya adanya penemuan baru seperti pesawat tempur, menyebabkan banyak negara yang merasa kuat
atau menjadi negara adidaya, kemudian banyaknya peperangan dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga yaitu memancar, artinya bahwa adanya penemuan baru itu menyebabkan banyaknya perubahan-perubahan pada lembaga sosial yang ada di masyarakat kita ini. Salah satu contohnya adalah adanya listrik, adanya HP, VCD player dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang keempat, terjadinya pemberontakan. Pemberontakan ini jelas dengan ayat pemberontakan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, baik strukturnya maupun sistem sosialnya. Nah, adapun contoh dari adanya perubahan yang ditimbulkan dari adanya pemberontakan itu diantaranya adalah adanya revolusi pada tahun 1966, yaitu adanya Tritura. Tritura artinya tuntutan atau 3 tuntutan rakyat. Yang kedua contoh dari adanya pemberontakan yaitu revolusi pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu terjadi suatu krismon atau krisis moneter, di mana dalam peristiwa itu terjadi banyaknya korban-korban jiwa di antara mahasiswa dengan kaum atau orang-orang sipil dengan pemerintah atau orang yang berkuasa pada saat itu. Itu saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.